Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum dengan topik pengaruh agen fisika dan kimia bagi pertumbuhan mikroba. Pengendalian mikroba sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mikroba yang perlu dikendalikan populasinya terutama yang bersifat patogen, penghasil toksin, pencemar, maupun yang merusak bahan atau barang-barang yang kita pergunakan dalam kehidupan. Metode yang umum digunakan dalam pengendalian tersebut dapat berhubungan dengan agen kimia dan fisika yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi pada sel mikroba, sehingga menghasilkan efek mikrobiosidal atau mikrobiostatik. Efek mikrobiosidal yaitu efek yang dapat membunuh mikroba secara langsung, sedangkan efek mikrobiostatik yaitu efek yang dapat menghambat reproduksi sel mikroba. Pertama-tama saya akan mempraktekkan mengenai faktor pengaruh panas lembab terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, di sini sudah terdapat 3 jenis kultur cair, yaitu dari jamur Aspergillus niger, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Nah, ketiga jenis mikroba ini akan diberikan perlakuan pada beberapa suhu inkubasi yang berbeda, yaitu ada suhu 25 derajat Celcius sebagai kontrol, kemudian 80 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Selanjutnya, ketiga kultur mikroba ini dimasukkan ke dalam water bath selama 10 menit dengan suhu yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini saya praktekkan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, setelah 10 menit, kultur cair kita keluarkan dari water bath dan ditunggu mendingin hingga 40-45 derajat Celcius. Setelah ditunggu suhunya menurun, maka selanjutnya kita lakukan inokulasi dengan metode strik pada NA atau PDA slime. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 dan 48 untuk bakteri dan 48-72 jam untuk jamur. Nah, yang kedua, saya akan mempraktekkan mengenai pengaruh osmotik terhadap pertumbuhan mikroba. Di sini digunakan 3 jenis mikroba, yaitu dari bakteri Bacillus subtilis, E. coli, dan Aspergillus niger, yaitu dalam jenis jamur. Kemudian di sini sudah dipersiapkan berapa jenis media, yaitu ya di sini ada NB dan PDB sebagai media kontrol. Kemudian digunakan juga perlakuan beberapa jenis tingkatan atau konsentrasi garam, yaitu terdapat NaCl 0,5%, 0,85%, 1%, dan 2%. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Kemudian pertama-tama kita ambil kultur bakteri sebanyak 1000 mikro atau 1 mili. Yang akan dimasukkan ke masing-masing media yang sudah dipersiapkan. Karena kita menggunakan Bacillus subtilis yang merupakan jenis bakteri, maka kita menggunakan media NB saja sebagai kontrol. Audio Jungle.
Selanjutnya diinkubasi pada 24 dan 48 untuk bakteri dan 48 dan 72 untuk jamur. Selanjutnya yang ketiga saya akan mempraktekkan mengenai pengaruh radiasi UV terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, pertama-tama di sini saya akan mencontohkan menggunakan bakteri E. coli. Bakteri kultur cair berupa bakteri E. coli kita cuplik sebanyak 100 mikro. Dan diinokulasikan ke dalam cawan Petri dengan metode sebar. Nah, setelah ketiga kultur mikroba sudah diinokulasikan dengan menggunakan metode sebar, selanjutnya dilakukan perlakuan untuk di radiasi UV di dalam laminar. Untuk perlakuannya di sini digunakan beberapa jenis durasi paparan waktu UV yang berbeda-beda, yaitu 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit dan 20 menit. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada perlakuan paparan waktu 10 menit. Nah, untuk proses perlakuannya di sini kita membutuhkan aluminium foil. Nah, untuk cawan Petri yang sudah diinokulasikan mikroba, kita buka tutupnya setengah. Kemudian setengah cawan Petri yang terbuka kita tutup dengan menggunakan aluminium foil seperti ini. Begitu juga pada mikroba yang lainnya. Setelah itu kita nyalakan UV-nya dan kita tunggu pada waktu yang sudah kita tentukan. Oke. Nah, setelah paparan waktu yang sudah ditentukan, maka kita lepaskan lagi aluminium foil. Dan siap untuk diinkubasi. Inkubasi dilakukan selama 24-48 untuk jenis bakteri dan 48 sampai 72 jam untuk jenis jamur. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai pengaruh agen antibiotik terhadap pertumbuhan mikroba dengan metode Kirby-Bauer. Nah, alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu 3 kultur mikroba yang sudah ditentukan, kemudian cawan Petri yang berisi medium padat, kemudian ada beberapa jenis antibiotik yang digunakan, yaitu ada chloramphenicol 10 ppm, 20 ppm, streptomycin, kanamycin, dan kontrol yang kita menggunakan Aquades. Untuk perlakuannya, pertama-tama kita bagi cawan Petri yang berisi medium padat menjadi 4 bagian. Kemudian kita tulis nama-nama antibiotik yang digunakan. Pertama-tama kita lakukan inokulasi inokulasi kultur cair bakteri sebanyak 1 mili secara metode spread atau metode sebar.
Kemudian di sini kita lakukan inokulasi secara metode sebar sampai kira-kira tidak terlalu basah. Setelah dilakukan inokulasi dengan metode sebar dan sudah merata, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, maka selanjutnya kita masukkan kertas cakram yang sudah direndam ke cairan antibiotik yang sudah ditentukan. Di sini kita menggunakan pinset untuk mengambil secara steril. Cara mengambil kertas cakram seperti ini, dan kita tiriskan larutannya. Dan kita letakkan sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Nah, untuk kontrol, di sini digunakan kuadres sebagai kontrol. Kemudian sama seperti perlakuan antibiotik yang lainnya, kita tiriskan terlebih dahulu dan kita letakkan di tengah-tengah media seperti ini. Setelah itu cairan petrinya diinkubasi 24-48 untuk bakteri dan 48-72 jam untuk jamur. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai pengaruh agen kimia berupa antiseptik dan desinfektan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, menggunakan ketiga jenis mikroba. Kemudian di sini digunakan beberapa jenis desinfektan dan antiseptik, yaitu terdapat Biclean, Dettol, hand sanitizer, iodin, dan digunakan kontrol juga. Nah, sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita inokulasikan kultur cair, bakteri atau jamur ke dalam cairan petri yang berisi media padat sebanyak 1 ml. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan bakteri E. coli. Sama seperti sebelumnya, di sini diinokulasikan dengan metode sebar atau spread. Nah, setelah diinokulasikan dengan metode sebar sampai tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, maka selanjutnya kita meletakkan masing-masing kertas cakram ke dalam media cairan petri ini sesuai dengan kode yang dituliskan.
Setelah semua kertas cakramnya diletakkan ke dalam cawan Petri, selanjutnya diinkubasi pada 24 hingga 48 untuk bakteri dan 48 hingga 72 jam untuk jenis jamur. Sekian mengenai topik kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana pengaruh agen fisika dan kimia bagi pertumbuhan mikroba serta teknik-teknik yang digunakan dalam modul ini. Sekian, selamat belajar.